semua nih. Pak Deddy straight. Ya, Pak Deddy straight. Maju. Maju dikit. Maju. Lawan yang lawan. Beda ini. Lawan. Beda. Deddy straight. Ya. Evolution jos. Halo sahabat mancing Maria, ketemu lagi dengan saya Denny Nakdalung. Seperti biasa, saya akan update konten lagi malam ini. Oke, jadi saya akan mengajak Anda semua untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu produk DND, yaitu DND High Loss Rod. Jadi ini dia seperti yang saya informasikan sebelumnya, bahwa saya juga memproduksi rod pasangan daripada reel DND High Loss-nya, dan kali ini saya akan memperkenalkan yang versi slow pitch-nya atau slow jigging-nya. Oke, jadi ini beda dia dengan reel yang biasa, dengan rod yang biasa saya pakai. Kalau yang biasa saya pakai yang ini dia, yang sering saya pakai jigging, karena saya lebih senang ke speed jigging, meskipun terkadang ini juga saya pakai main slow juga. Cuman setelah saya bandingkan, kenyamanan dalam bermain slow jigging itu sangat berbeda dengan yang model slow pitch-nya. Oke, mari kita akan mengenal lebih dekat lagi untuk joran ataupun rod high loss slow pitch. Jadi seperti ini dia. Oke, ini saya taruh lagi. Nah, seperti ini. Ini model Japanese style. Ini namanya high loss juga, sama sih dengan reelnya. Oke, bisa dipasang 2001 seperti ini, atau yang 2000. Ini yang 2000 nih rodnya, reelnya. Ini reel yang 2000, handle kanan, ini handle kiri. Jadi tergantung selera, mau yang handle kiri nggak masalah, handle kanan nggak masalah. Tapi memang ini dikhususkan untuk slow. Dalam artian untuk slow jigging ataupun slow pitch itu sendiri, kita lebih memfokuskan pada saat metal jignya turun, action pada saat turun seperti itu. Maka dari itu kalau slow pitch biasanya ini hanya sekali saja mengayunkan, sekali kemudian turun lagi, sekali, dua kali kemudian turun lagi. Maka dari itu untuk slow pitch jigging ataupun slow jigging biasanya menggunakan metal jig yang gepeng. Nah, kalau ini yang speed jigging yang biasa saya pakai kan bulat nih. Nah, kalau yang slow jigging itu ada yang gepeng. Saya nggak ngambil sampelnya, tapi dia lebih pipih dia, sehingga pada saat turunnya itu lambat ya. Kalau ini kan meluncur, tipikal meluncur dia, karena berat di bawah dan bulat. Jadi push gitu, mana yang paling duluan itu yang strike gitu sih katanya. Makanya saya lebih sering pakai yang model-model seperti ini. Sedangkan kalau slow jigging ataupun slow pitch itu menggunakan yang gepeng, sehingga tujuannya dicari pada saat dia jignya turun. Nah, di sana biasanya dia akan disambar. Kemudian keuntungan daripada slow jigging itu adalah hemat tenaga. Sangat beda jauh dengan slow pitch. Kalau speed jigging kan terus kita konstan ngocok seperti itu, cek seperti itu. Nah, kalau slow ini kita lebih santai. Tarik sekali jatuhin, tarik sekali jatuhin, tarik dua kali jatuhin. Jadi seperti itu perbedaannya. Oke, itu yang berdasarkan apa yang saya lakukan. Kalau misalnya memang ada yang ingin lebih disempurnakan mengenai teknik slow pitch jigging, silahkan nanti di komen, saya mohon bantuan untuk masukannya. Tapi kali ini saya akan langsung menuju lebih dekat. Kita lihat bagaimana penampilan rod slow pitch untuk DND High Loss Rod ini. Oke. Oke, ini model Japanese style seperti ini dia. Jadi dia beda dengan yang speed jigging yang biasa saya pakai. Ini dia. Ini yang sangat sering saya pakai. Oke, ini yang PE36. Kemudian yang slow pitch ini baru beberapa kali saja saya coba dan belum ada video strike-nya.
Jadi nanti modelnya seperti ini dengan reel seatnya lebih pendek dibandingkan dengan yang biasa saya gunakan untuk speed jiggingnya. Tapi kadang-kadang karena saya capek pada saat ngojok speed jigging, ya ini saya pakai slow. Tapi setelah saya teliti, saya rasakan jauh lebih nyaman ini kalau digunakan untuk teknik slow jigging. Oke, kita akan kenal lebih dekat seperti ini. Oke, ini blank terbaik DND, dia Toray X-Wrap seperti ini. Nah, oke, di sini DND High Loss, di sini DND High Loss-nya saya taruh di sini, kemudian di sini DND Fishing Authentic-nya. Oke, nah seperti ini dia. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Yang ini reel seatnya lebih pendek sih. Oke, kemudian untuk ukurannya nanti akan lengkap, semua ukuran ada, dari yang terkecil hingga terbesar, dari yang light hingga heavy. Nanti akan saya tentukan, sedangkan ini kemarin saya bikinnya hanya berdasarkan dengan sampel blank yang datang seperti itu. Jadi saya sesuaikan ya. Untuk ini sih PE1 sampai PE4 dengan maksimum jig 250 ini. Tapi saya rasa pakai di 400 pun masih berani dia. Oke. Kemudian ini PE2 sampai PE5. Ini saya pastikan bisa sampai 500 gram, bahkan 600 gram. Oke, jadi seperti inilah kurang lebih. Nah, ini lebih panjang dia. Kalau yang slow pitch-nya ini panjangnya 2 meter. Kalau yang ini 185 kalau nggak salah. Kalau ini kemarin saya ukur pas 2 meter dia. Oke, kalau ada masukan silahkan ditambahkan nanti, karena apapun itu saya tetap perlu masukan untuk menyempurnakan, karena ini juga masih harus saya tes juga. Nggak mau saya cepat-cepat langsung launching, langsung jual sebanyak mungkin, bukan seperti itu, karena nanti saya pengennya ini bikinnya terbatas, jadi nggak semua orang punya. Tentunya khusus untuk ini pemilik DND High Loss-nya nanti akan saya pasangkan dengan ini, ataupun nanti kalau misalnya ada yang minat beli satu set sekalian gitu, mungkin ya dapat potongan harga atau gimana, biar nanti ditentukan nanti. Oke. Baik, setelah pengenalan lebih dekat tadi untuk rod High Loss Slow Pitch, kemudian saya akan membahas lagi kalau untuk kualitas blank dan kekuatannya. Saya pastikan, saya jamin 100% ini yang terbaik. Dan untuk blanknya ini teknologi Jepang ya. Oke, saya sudah koordinasi dengan pabrik pembuat blanknya. Kemudian tipe-tipe blanknya ada yang dari kelas paling bawah hingga yang tertinggi. Nanti akan lengkap sekali. DND akan datangkan semua jenis blanknya. Kemudian tentu saja akan saya teliti semua, akan saya coba semua sebelum launching. Jadi mohon bersabar dulu, karena sudah kemarin ada aja yang nelpon saya, yang WA saya untuk melakukan pengorderan. Mohon bersabar dulu supaya nanti nggak kesannya gerasa gerusu. Karena basic saya memang di dunia reel, dan saya memang mencoba mengembangkannya di dunia rod, dan saya juga ingin setidaknya hanya sekedar istilahnya orang Bali bilang milu-milu tuwung sih, elok-elok bawang, jadi ngikut-ngikutan, bukan seperti itu. Saya pastikan nanti bahwa rodnya ini memang mempunyai kualitas yang bagus. Kalau masalah kekuatan blank, saya berani jamin. Nah, seperti ini, meskipun pengetesan seperti ini tidak saya sarankan. Pengetesan yang sesungguhnya adalah ketika Anda strike nanti mendapatkan ikan besar, nyaman dipakai, kemudian durability-nya lama, lifting power-nya ada, backbone-nya ada, kemudian kekuatannya disesuaikan, dan lain sebagainya, karena banyak aspek yang harus kita perhatikan dalam rod, di mana rod juga memiliki peranan penting di dalam
kegiatan kita memancing seperti itu. Semakin enak rodnya, semakin nyaman kita pakai, maka semakin banyak benefit yang bisa kita dapatkan dari setiap rod. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa kualitas rod memang ditentukan oleh harga dan materialnya. Jadi semakin bagus materialnya, misalnya ini kan SIC nih, SIC di bawahnya ada Alconet, kemudian di atasnya lagi ada titanium, ya semakin mahal aksesorisnya, maka kualitasnya akan semakin bagus mengikuti, tinggal diseimbangkan dengan kualitas blanknya, seperti itu. Oke, kalau masalah blank jangan khawatir, ini blanknya tebal sekali, tebal tapi bukan solid ya, ini hollow ya, kemudian lifting powernya juga bagus. Oke, sampai ketemu lagi di project DND Rod. Ini selain Pandawa projectnya ada banyak, ada spinning, ada UL, ada casting rod, ada popping dan segala macam. Tapi itu pelan-pelan, saya tidak mungkin menggarapnya sekalian dalam waktu singkat. Semua perlu penelitian, semua perlu percobaan, perlu analisa yang dalam bagaimana kualitas blanknya serta kekuatan daripada rod ini. Jadi tidak semerta-merta harus dipompa sampai berapa derajat, bukan seperti itu, karena saya akan lebih mengutamakan kenyamanan daripada menggunakan rod. Kalau masalah cari lengkungan, beli aja sutet, jamin melengkung nggak akan patah. Tapi menurut saya seni dalam memancing itu bukan hanya sebatas rod yang melengkung, rod yang dihajar seperti itu, karena menurut saya dalam kegiatan teknik mancing jigging itu seni dan kenyamanan serta keeleganan. Jadi kita set elegan, nah seperti itu. Tapi itu silahkan kembali ke masing-masing Anda. Mungkin ada juga yang istilahnya tipikalnya hard fighting, ya langsung dihajar seperti itu, karena di sana juga akan memerlukan kualitas dan kekuatan rod yang bagus. Jadi bagaimana mau hajar, kalau sekali hajar nanti patah, nah seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya di konten yang lainnya. Saya Deddy Nakdalung, 2 jempol untuk Anda semua, mantap.